Halo warga intelektual sekalian, ternyata pemerintah Iran adalah pemerintah yang suka berbohong, pemerintah yang sangat-sangat doyan berbohong. Kenapa saya mengatakan bahwa pemerintah Iran sangat suka berbohong? Jadi, baru-baru ini ternyata Iran ini berbohong pada Amerika. Iran mengatakan tidak akan mengeksekusi 800 orang demonstran yang turun ke jalan kemarin. Ternyata pada faktanya Iran berbohong pada Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sebenarnya jumlah demonstran yang dieksekusi oleh Iran? Ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, guys. Wow, luar biasa. Kemudian banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu takut dengan yang namanya Iran. Karena apa? Karena Iran ini disokong atau didukung oleh Rusia. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Amerika ini takut dengan Rusia? Siapa yang lebih kuat? Militer siapa yang lebih canggih, lebih jago, lebih kuat antara Amerika versus Iran? Kalau misalnya nih Iran dengan Amerika perang, siapa yang akan menang? Kemudian kalau misalnya pasukan Amerika berhadapan head to head dengan Rusia, siapa yang akan menang? Jadi kalau misalnya ini dibikin skenario misalnya ya, Amerika dan Israel versus Iran dan Rusia, siapa yang akan menang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya. Saya akan melihat dari berbagai sudut pandang ya. Saya akan melihat berdasarkan data. Militer siapa yang lebih kuat? Apakah militer Amerika atau militer Rusia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Nah guys, ternyata pemerintah Iran itu bohong sama Amerika. Kenapa mereka bohong? Biar Amerika tidak menyerang Iran. Jadi lagi viral di media sosial di mana Donald Trump mengatakan kita tidak akan menyerang Iran. Karena apa? Karena Iran itu berjanji, berkomitmen tidak akan mengeksekusi 800 demonstran, tidak membunuh 800 demonstran. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah pernyataan daripada Iran ini? Sebenarnya di belakang layar Iran itu mengeksekusi banyak banget demonstran, guys. Wow. Ternyata jumlahnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran ini tega mengeksekusi para demonstran? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena Iran ini menghalalkan berbagai cara, terutama Ayatollah. Ayatollah itu udah terlalu nyaman jadi pemimpin di Iran, sehingga dia tidak mau lengser, tidak mau turun ya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu manis, guys. Ya, makanya ada istilah power is sweet. Kekuasaan itu manis banget, guys. Itulah alasan kenapa di negara demokrasi atau di negara republik itu kekuasaan presiden dibatasi 2 periode gitu. Kenapa? Karena kekuasaan itu manis banget. Ya, siapa juga mau kekuasaan. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, secara psikologi kalau dia sudah nyaman akan sangat-sangat susah ya menghadapi ketidaknyamanan. Sama seperti Ayatollah. Ya, jadi Ayatollah ini nggak mau gitu ya, nggak mau orang dia posisi sudah bagus kok ya memimpin Iran gitu. Walaupun Irannya kelaparan, Irannya kemiskinan dan lain sebagainya, ada banyak masalah di Iran, bodoh amat. Yang penting apa? Yang penting dia berkuasa. Jadi menghalalkan berbagai cara. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana Ayatollah ini berguru? Dari mana dia belajar? Jadi menurut keyakinan saya, Ayatollah ini berguru pada Machiavelli. Jadi di Italia ada seorang yang sangat-sangat fenomenal bernama Machiavelli. Machiavelli ini adalah seorang diktator ulung. Dia mengatakan, lebih baik kita ditakuti daripada dicintai. Kalau Anda mau jadi pemimpin yang bisa berkuasa dengan waktu yang sangat lama, maka lebih baik Anda ditakuti daripada dicintai. Nah, menurut keyakinan saya, Ayatollah pasti meniru atau membaca buku daripada karangan Machiavelli. Dan ini juga yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, Orba. Kenapa Orba itu bisa berkuasa begitu lamanya? Apa alasannya? Karena masyarakat ketakutan sama Orba. Karena masyarakat itu berpikir 2 kali ya kalau menggulingkan yang namanya Orba saat itu ya.
Jadi kalau kita bandingkan misalnya nih ya, ada pemimpin yang sangat bijaksana misalnya, kemudian ada pemimpin yang sangat dicintai misalnya. Jadi kalau dikasih pilihan, mana yang lebih baik? Ya, pemimpin yang bijaksana, dicintai, atau pemimpin yang kurang bijaksana tapi ditakuti? Biasanya yang susah lengser itu adalah pemimpin yang kurang bijaksana dan ditakuti. Itu sama persis dengan Ayatullah. Itulah asalnya kenapa Ayatollah ini membenci yang namanya demokrasi. Supaya apa? Supaya dia tetap jadi berkuasa. Itulah asal-usul kenapa muncul istilah demokrasi dan republik untuk membatasi kekuasaan. Karena manusia itu pada dasarnya akan sangat suka yang namanya kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis sekali guys ya. Bayangkan kalau Anda seorang pemimpin, gubernur, presiden, dan sebagainya, maka biasanya akan ada privilege yang sangat luar biasa. Ya, tas Anda dibawain, kemudian Anda dihormati di mana-mana, kemudian apa? Kemudian Anda digandrungi oleh wanita ya. Karena wanita itu cenderung ya, walaupun Anda jelek ya, kalau Anda pria jelek, jelek banget, tapi Anda presiden, maka Anda tetap akan digandrungi wanita. Karena apa? Karena wanita itu suka dengan seorang pemimpin ya, suka dengan kekuasaan ya. Jadi itulah yang terjadi di Iran. Ayatullah ini melakukan berbagai cara supaya apa? Supaya kekuasaannya itu langgeng. Jadi gini guys, banyak orang mengatakan bahwa saya itu menjelek-jelekan Iran, pro terhadap Amerika. No, no. Kalau Iran itu lebih maju daripada Amerika, maka saya akan pro terhadap Iran. Pada faktanya gimana? Amerika jauh lebih maju daripada Iran. Kenapa Iran terpuruk? Kenapa Iran nggak maju? Karena apa? Karena pemerintahnya nggak beres. Itulah asalnya kenapa saya benci dengan Ayatullah. Karena apa? Karena dia memerintah atau dia jadi pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan rakyatnya. Dia nggak beres gitu ya. Kalau kepemimpinan suatu negara itu beres ya, nggak korupsi, ya kemudian melayani rakyat, ya jujur, tidak suka bohong dan sebagainya, maka negaranya akan maju. Sama seperti Konoha. Kenapa Konoha nggak maju? Ya karena pemerintah kita korup. Karena pemerintah kita tidak jujur, karena pemerintah kita mafia ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata seperti itu. Mirip-mirip ya, Iran dengan Konoha itu mirip-mirip 11-12. Makanya saya sering bahas tentang Iran supaya apa? Supaya kita belajar dari kegagalan Iran ya. Konoha itu kan sudah mulai mendekati atau meniru negara Iran kalau saya perhatikan. Karena apa? Karena di Konoha itu banyak yang mengidolakan Ayatullah walaupun Ayatullah ini Syiah ya. Karena apa? Karena Konoha itu sangat terobsesi dengan negara agama, khilafah. Iran itu kan khilafah tanpa kita sadari. Makanya Iran itu membangun yang namanya proksi Hizbullah ya. Banyak banget ya proksi daripada Ayatullah. Jadi ini sangat penting sekali guys ya. Iran ini sangat-sangat suka berbohong ya. Pemerintah Iran sangat suka berbohong ya. Tidak dipercaya sama negara-negara Eropa ya. Kemudian kalau kita perhatikan sekarang ini kan kapal induk daripada Amerika itu kan sudah dikerahkan dari Laut Cina Selatan ya, dari Taiwan ke Timur Tengah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ada rencana Donald Trump menculik Ayatollah? Jadi gini guys, Amerika itu dalam melakukan serangan itu ya kalau saya perhatikan tidak gerasa gerusu dan biasanya mereka akan menculik kepalanya, menculik pemimpin. Kita ambil contoh misalnya seperti beberapa bulan yang lalu ya, Iran tuh pernah ya ancaman besar bagi Amerika. Iran tuh pernah men-challenge Amerika supaya apa? Supaya Amerika menculik yang namanya presiden daripada Iran. Dan pada faktanya presiden Iran meninggal tuh ya kan. Helikopternya disabotase. Saya yakin bahwa yang menyabotase ini ya Amerika. Sama halnya dengan Ayatullah. Kalau misalnya Ayatullah ini merasa bahwa dia paling berkuasa di Iran, ya tidak ada yang bisa menghentikan kekuasaannya. Salah besar. Karena Amerika nggak segan-segan. Sebenarnya Ayatullah ini kan beberapa bulan yang lalu kan sudah pernah dikunci ya. Sudah pernah mau diculik ya. Cuman Rusia mengatakan jangan. Ya, hanya karena Rusia lah ya Iran ini terselamatkan. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu takut sama Rusia, sehingga warga Konoha itu memuji-muji kekuatan militer Rusia. Jadi kalau kita perhatikan di Konoha itu, warga Konoha itu sangat terobsesi dengan yang namanya Rusia. Kenapa?
Apa alasannya? Ya karena Rusia itu dekat dengan Muslim. Karena negara-negara bagian daripada dari Rusia itu kan ya mayoritas Muslim ya, seperti Chechnya ya, itu kan Muslim ya. Ada banyak negara bagian daripada Uni Soviet mayoritas Muslim. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mendukung yang namanya Rusia daripada Amerika. Karena apa? Karena agama, lagi-lagi agama. Makanya saya katakan bias seiman itu sangat mempengaruhi, guys. Ya. Jadi saya membela dalam posisi ini, membela Amerika, membela Israel itu bukan karena saya pro terhadap Israel dan Amerika, karena di sisi lain saya juga tidak membela Amerika. Karena apa? Karena ya kalau Amerika salah, justru saya juga tetap menyalahkan gitu ya. Tapi pada kondisi seperti ini kalau saya perhatikan ya, karena masyarakat Iran itu banyak yang tertindas ya, kemudian menggunakan yang namanya hukum agama yang sangat kaku sekali ya. Sehingga apa? Sehingga saya kesel gitu ya dengan pemerintah Iran ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kekuatan militer daripada Rusia itu lebih kuat, lebih jago daripada Amerika, saya tuh pengen ngakak, guys. Enggak, guys ya. Sejak Uni Soviet itu runtuh, militer Rusia itu sebenarnya sudah runtuh juga ya. Dulu iya, tapi itu pun pemerintah Uni Soviet itu kuat ya, atau militer Uni Soviet itu kuat karena apa? Karena dipengaruhi oleh tentara merah. Apa kekuatan daripada tentara merah? Kekuatan daripada tentara merah itulah keberanian dan banyaknya orang yang bergabung tentara merah. Jadi lebih banyak ya orang yang bergabung kepada tentara merah. Karena apa? Karena saat itu, saat Perang Dunia Kedua itu, tentara merah itu punya semacam privilege ya di Uni Soviet ya. Jadi semacam kebanggaan ya kalau gabung dengan tentara merah. Sehingga banyak ya pasukan daripada tentara merah. Itu kelebihan daripada Uni Soviet zaman dulu. Karena banyaknya personil ya, karena banyaknya kepala, bukan karena SDM ya. Sementara kalau menurut data ya, ini menurut data ya guys ya, kalau mau bantah-bantah pakai data ya, militer Amerika itu jauh lebih kuat. Zaman sekarang kan kita mendapatkan informasi kan sangat mudah. Dari AI, dari ChatGPT, ya dari mana-mana, dari Google dan sebagainya ya. Jadi kalau dibandingkan ya, antara militer Amerika dengan militer Rusia itu, Amerika itu jauh lebih kuat guys ya. Jadi salah satu ciri militer yang kuat itu ya, salah satu ciri negara yang punya militer kuat itu, biasanya mereka nggak mau pamer. Nggak pernah yang namanya pamer senjata, apa segala macam, enggak ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, Konoha itu kan ada semacam parade militer ya. Rusia ada parade militer ya. China ada parade militer. Amerika, apakah ada? No. Kenapa? Ya karena mereka lebih kuat gitu. Ngapain kita harus pamer ya? Kita kan kuat. Jadi ya, China, Rusia itu pamer kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa kekuatan militer mereka itu di bawah daripada Amerika. Ya. Ya, kalau kita perhatikan Amerika itu kan sangat jago dalam inovasi ya. Sehingga apa? Sehingga mereka punya inovasi-inovasi baru ya tentang apa? Tentang peralatan canggih militer mereka. Sehingga mereka tidak mau memamerkan karena apa? Karena akan ditiru oleh negara lain. Itu ya, kalau saya perhatikan ya, kecanggihan daripada Amerika. Kemudian kenapa militer Amerika itu sangat kuat gitu, sangat jago. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika ya. Kalau saya bahas seperti ini pasti saya nanti dikatain kamu nggak nasionalis. Bukan, saya bukan nggak nasionalis, tapi saya pro terhadap kejujuran. Kalau Amerika itu lemah, saya akan mengatakan lemah. Kalau Amerika kuat, saya akan mengatakan kuat. Kalau Konoha kuat, saya juga akan mengatakan kuat gitu. Ya, saya bicara by data, by fakta, bukan berdasarkan nasionalis, keberpihakan gitu. No. Saya ngomong apa adanya, jujur gitu. Ya, bukan berpihak pada Amerika. Kalau misalnya nih kita menyaingi Amerika itu ya harusnya kita inovasi dalam teknologi terutama militer gitu ya. Supaya kita menyaingi militer Amerika gitu. Supaya kita tidak diinjak-injak Amerika gitu ya. Jadi nggak ada tuh ya sejarahnya kalau kita menjelek-jelekkan Amerika, Amerika jadi terpuruk gitu, nggak ada. Ya, bagaimana caranya menyaingi Amerika? Ya menciptakan teknologi ya, menciptakan teknologi tandingan daripada teknologi Amerika. Seperti misalnya ya, ada tuh ya teknologi-teknologi Amerika yang sangat luar biasa seperti B2 Spirit ya, kemudian
senjata menggunakan suara, ya, laser dan sebagainya, ada macam-macam ya. Jadi itu guys ya, cara menyaingi Amerika seperti itu, bukan menjelek-jelekkan Amerika. Jangan seperti itu. Saya melihat di Konoha itu ada banyak banget orang yang menjelek-jelekkan Amerika. Ya, justru menurut saya ini toxic. Bagaimana cara menyaingi Amerika? Ya kita harus lebih jago daripada Amerika, SDM-nya lebih hebat daripada Amerika. Ciptakannya teknologi-teknologi melebihi Amerika. Bisakah? Nggak bisa. Kita hanya bisa nyinyir aja, nyinyir sama Amerika ya. Kalau saya mendukung kekuatan daripada Amerika, dikirain saya pengkhianat bangsa. Enggak, saya jujur gitu. Supaya apa? Supaya kita sadar gitu. Ternyata kita itu posisinya di mana? Di sini, di jauh, di bawah banget gitu ya. Konoha itu, ya kekuatan militer itu jauh di bawah banget. Ya. Menurut data, ternyata Konoha itu bertahan cuma 2 minggu kalau perangnya, kalau terjadi perang dunia ketiga. Itulah alasannya kenapa Konoha memilih jadi non-blok. Kenapa? Karena nggak punya bergening gitu ya, nggak punya kekuatan ya. Bukan berarti saya menghina Konoha di sini ya. Kita itu kan menjadi negara non-blok itu kan kenapa? Karena kita nggak berdaya aja gitu ya. Jadi negara non-blok itu diketahui sama Eropa guys ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa non-blok itu nggak bagus ya. Tapi dalam sudut pandang pemikiran-pemikiran orang-orang Eropa, ya karena kita nggak punya kekuatan gitu. Kalau kita punya kekuatan pasti ngambil posisi gitu ya. Ya kan? Jadi posisi non-blok itu nggak pernah menguntungkan. Gimana cara menguntungkan ya? Malah dicurigai ya. Kalau kita non-blok itu malah dicurigai ya. Misalnya kita non-blok ya, kita nggak mendukung Iran, nggak mendukung Amerika misalnya. Maka kita akan dicurigai. Dicurigai sama apa? Dicurigai sama Amerika. Oh, kita pro terhadap Rusia, kita pro terhadap Uni Soviet, kita pro terhadap Iran dan lain sebagainya. Kemudian negara-negara yang ada di Iran juga ya, di Timur Tengah juga berpikir, oh ya, Konoha itu pro terhadap Amerika. Jadi kita dicurigai gitu. Kalau kita non-blok itu dicurigai. Menurut saya pribadi lebih baik kita mengambil sikap gitu ya. Lebih baik bekerja sama gitu. Kalau kita nggak bisa menyaingi Amerika, lebih baik kita bekerja sama gitu ya. Daripada kita nyinyir-nyinyir terus kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita bekerja sama. Buktinya Arab Saudi kerja sama tuh sama Amerika. Apa yang didapatkan oleh Arab Saudi? Arab Saudi itu ditakuti di Timur Tengah. Kenapa? Karena nggak ada yang macam-macam, yang berani macam-macam sama Arab Saudi. Karena apa? Karena Arab Saudi itu CS-an sama Amerika. Jadi Konoha juga seperti itu. Kalau CS-an dengan Amerika ya nggak bakal ada yang berani sama Konoha ya. Kita akan menjadi semakin maju karena apa? Karena banyak warga Konoha nanti bertukar mahasiswa ke Amerika ya kan, belajar di Amerika ya. Jadi itu guys ya. Daripada kita capek-capek menyaingi Amerika, lebih baik bekerja sama gitu ya. Jangan munafik gitu. Di Konoha itu kan banyak orang yang munafik, nyinyirin Amerika, nyinyirin Israel ya. Ya kalau mau nyinyirin tuh ya saingin ya dengan apa? Dengan teknologi, SDM dan sebagainya. Kemudian kenapa SDM daripada Amerika itu sangat luar biasa? Kenapa SDM mereka itu tidak tertandingi gitu ya? Bahkan China sekalipun tidak bisa menandingi. Apa alasannya? Ada satu yang dimiliki oleh Amerika tapi tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu? Mereka itu sangat welcome dengan yang namanya pendatang, imigran. Mereka nggak anti imigran, tapi imigran yang SDM-nya tinggi ya. Jadi kalau misalnya nih ada nih warga Konoha yang dikucilkan misalnya ya, atau tidak punya kesempatan ya untuk berkarir di Konoha misalnya. Ya misalnya ada ilmuwan di Konoha itu nggak diperhatikan sama pemerintah. Maka Amerika akan mengambil ini ya. Ya siapapun yang punya skill ya, punya kemampuan, kalau pergi ke Amerika, ya persaingannya fair gitu ya. Nggak ada istilah seagama di sana, seiman dan sebagainya, nggak ada ya. Kalau lu bisa bersaing ya udah, lu pantas mendapatkan apa yang lu dapat gitu ya. Itu ya persaingan kalau saya perhatikan di Amerika, ya persaingan sehat gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara lain nggak seperti itu. Rusia seperti itu enggak. China seperti itu enggak ya. Jadi ini semacam sistem ya, sistem yang sangat bagus sekali. Jadi kalau saya perhatikan Amerika itu sampai 1000 tahun lagi juga akan tetap jadi superpower. Kenapa? Karena mereka punya sistem yang bagus ya. Siapapun bisa datang ke sana ya. Yang nonton video ini juga bisa pergi ke Amerika kalau punya kemampuan ya. Kalau misalnya Anda itu seorang ilmuwan, nggak diperhatikan di Konoha, pergi ke Amerika akan sangat dihargai. Buktinya apa? Ada banyak bukti ya. Atlet-atlet juga seperti itu. Jadi di Amerika
ya karena kebetulan saya itu hobi main catur ya. Di Amerika ada seorang pecatur yang sangat luar biasa, yang sangat jenius, tapi di daerahnya tidak diperhatikannya. Siapa itu? Seseorang bernama atau atlet catur bernama Hikaru Nakamura. Dari namanya sudah kelihatan ya, dia orang Jepang. Ya, bukan Jepang itu tidak peduli dengan atletnya, tapi Jepang itu nggak terlalu ini ya, kalau saya perhatikan ya, nggak terlalu fokus ya dalam industri catur ya. Nah, Amerika ya dengan jeniusnya mengambil Hikaru Nakamura ya, disekolahkan dan lain sebagainya. Dan jadilah Hikaru Nakamura pecatur nomor 2 terbaik di dunia, guys. Nomor 2. Bagaimana kalau misalnya Hikaru ini tidak diambil dari Jepang misalnya? Ya, ya tidak akan punya kesempatan ya. Cek data ya. Saya tidak asal mangap ya. Nanti ketik di Google ya, siapa itu Hikaru Nakamura. Ya, jadi itu salah satu bukti bahwa ya Amerika ini sangat-sangat peduli dengan yang namanya orang-orang yang punya skill ya, yang punya kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Amerika itu sampai kapanpun akan menjadi negara superpower. Kenapa? Karena SDM. Kenapa militer Amerika itu kuat? Karena SDM. Kenapa negara Amerika itu kuat? Karena SDM. Jadi SDM yang terbaik di seluruh dunia itu bisa pergi ke Amerika. Ya, itu alasannya kenapa Amerika itu disebut negara superpower ya, atau disebut negeri impian. Kenapa? Karena kita bisa bersaing sehat di Amerika. Lalu kenapa negara-negara lain seperti misalnya China, kemudian Rusia, Iran dan lain sebagainya tidak bisa menandingi kekuatan militer Amerika? Jawabannya itu ya. Karena apa? Karena Amerika itu tidak kekurangan SDM. Dari manapun bisa pergi ke Amerika. SDM yang bagus ya, SDM yang terpinggirkan. Bahkan warga Konoha banyak yang memilih pindah ke Amerika karena apa? Karena tidak dihargai, terutama minoritas ya. Minoritas yang ada di Konoha itu banyak memilih tinggal di Amerika karena apa? Karena mereka dikucilkan ya. Kemudian karena mereka itu tidak dihargai dan lain sebagainya, nggak dilindungi ya. Ada banyak tuh ya. Ya, ada banyak warga Konoha tuh yang pergi ke Amerika. Yang rugi siapa? Konoha. Karena apa? Karena bibit-bibit unggul malah pergi ke negara lain gitu ya. Bukan stay di Indonesia. Dan ini sangat-sangat jenius. Ini sangat luar biasa. Ya, kenapa Amerika dipenuhi oleh SDM yang sangat tinggi? Ya, lagi-lagi karena sistem mereka jujur. Mereka tidak ada embel-embel agama karena seiman, nggak ada tuh ya. Karena sesuku nggak ada. Jadi siapapun bisa bersaing di sana. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.